سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan puji Allah yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Dengan segala keterbatasannya, sesungguhnya kondisi kita jauh lebih baik daripada orang-orang di luar kita. Walaupun tempatnya seperti ini, sesungguhnya ini jauh lebih baik daripada saudara kita di Palestina, yang masjidnya ambruk, yang sekolah-sekolahnya hancur, bahkan rumah sakit pun rata dengan tanah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah bisa datang di masjid ini, duduk bersama. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara penting yang ini menjadi tanggung jawab kita para orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita untuk berumah tangga. Orang Jawa itu seringkali ada istilah orang tua itu berhasil ketika anaknya sudah mentas. Tahu istilah mentas, Pak? Apa? Sudah menikah. Tapi sesungguhnya ibu-ibu bahagia, ukuran orang tua berhasil bukan sekedar anaknya mentas dicap kabul, tetapi bagaimana menyiapkan rumah tangga anaknya dengan baik. Ya. Bagaimana orang tua ini menyiapkan anak-anaknya berkeluarga dengan baik. Tapi sebelum itu, ibu-ibu rahimahullah ingin sampaikan beberapa hal. Ya. Pertama, ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penjelasan beberapa contoh, ya, yang itu harus menjadi perhatian kita terkait dengan urusan keluarga. Yang pertama, ada seorang wanita yang dia
menikah, tetapi suaminya sangat buruk, yaitu Asia. Yang kedua, ada seorang wanita yang tidak menikah, yang bernama Maria. Dan kedua wanita ini yang luar biasa, dia adalah wanita terbaik sepanjang masa, wanita termulia sepanjang masa. Jadi Asia yang bersuamikan Fir'aun itu wanita terbaik, termulia. Begitu pula Maryam yang tidak punya suami. Dari dua gambaran ini, sesungguhnya seorang wanita itu tetap bisa menjadi wanita terbaik walaupun dia punya suami yang buruk. Bahkan Allah gambarkan seorang wanita punya suami paling buruk di muka bumi, itu bisa menjadi wanita mulia. Itu maknanya setiap wanita tidak boleh kemudian mempersyaratkan dirinya untuk menjadi seorang wanita mulia kepada perubahan suaminya, ya, kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Tetapi dia harus berusaha menjadikan dirinya mulia hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena suami. Sehingga kadang-kadang kita dapati ada seorang wanita tidak mau berubah menjadi baik karena melihat suaminya yang buruk. Ini penting, karena pada dasarnya setiap orang harus berupaya menjadi pribadi yang selamat sampai ke surga. Maka Asia binti Muzahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi b'li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untukku di sisimu rumah di surga. Yang kedua, Maryam tidak punya suami. Itu maknanya seorang wanita yang tidak punya suami sekalipun bisa menjadi wanita terhormat, wanita mulia, penghuni surga, wanita terbaik. Dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka seorang wanita itu ketika dia tidak menikah bukan sebuah aib. Ini penting dicatat. Seorang wanita ketika takdirnya dia tidak menikah itu bukan sebuah aib. Apalagi dosa, sama sekali tidak. Ya, ini penting. Sehingga kita para orang tua, jika kita punya anak perempuan, kita berikhtiar agar anak kita mendapatkan jodoh. Tetapi jangan sampai kemudian ada kegalauan yang luar biasa, kesedihan yang dalam ketika anaknya belum mendapatkan jodoh. Tidak ada aib sedikit pun, ya. Tidak ada keburukan sedikit pun. Karena dalam hidup ini
Kadang-kadang pikiran kita itu dipengaruhi oleh, mohon maaf, simbol-simbol orang-orang adat sekeliling kita. Misalnya, mohon maaf, ada istilah yang kurang baik di kampung-kampung itu dengan istilah perawan. Bayangan itu, kalau misalnya Maryam hidup hari ini, mungkin dia akan disebut seperti itu. Tetapi Maryam tetap diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai wanita terbaik, wanita terbaik. Maka kita para orang tua, ya, tidak boleh kemudian apalagi melakukan cara-cara yang tidak benar agar anak kita mendapatkan jodoh, atau bahkan mohon maaf membiarkan anaknya, ya, dengan pergaulannya yang melanggar syariat dengan berpikir agar anak saya dapatkan jodoh. Tidak. Jadi ini penting dicatat sebabnya, karena hari-hari ke depan sebagaimana sunatullah menjelang hari kiamat jumlah wanita jauh lebih banyak. Ya. Itu sunatullahnya begitu. Maka ini penting menjadi pegangan buat kita semua, bahwa seorang wanita dalam kondisi apapun, punya suami dengan suami yang buruk atau tidak punya suami sekalipun, dia tetap bisa menjadi wanita mulia. Dan kalau seorang wanita sekalipun dia tidak menikah, nanti di surga dia akan dijodohkan oleh Allah, ya. Dia akan mendapatkan suami di surga, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu pula seorang lelaki, jika ibu punya anak lelaki, hukum menikah bagi seorang lelaki itu bermacam-macam, ya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sampai kemudian haus, ya. Tergantung kondisi lelaki, ya. Supaya ketika kita ini berumah tangga, kita punya anak-anak, kita punya pegangan yang jelas, tidak terpengaruh dengan omongan orang di luar sana, ya. Karena berkali-kali berarti ya, ada seorang tua yang kemudian sangat gelisah, ya, ketika anaknya bertambah usia, oleh Allah belum ditakdirkan mendapatkan sesuatu, ya. Yakinilah seorang wanita itu Allah gambarkan dengan segala kemuliaannya, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kita berikhtiar agar anak-anak kita ini berumah tangga, tentu orang tua, ya, harus menyiapkan anak-anaknya jika suatu saat dia berumah tangga. Atau kalaupun misalnya ketika orang tua sudah menyiapkan anaknya dengan baik untuk siap dia berumah tangga, dan si anak ternyata kemudian qadarullah oleh Allah tidak diberikan jodoh, maka tetaplah kebaikan ibu untuk menyiapkan anaknya itu bagian dari sebuah kebaikan, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa contoh di zaman Nabi, di zaman para sahabat, bagaimana orang tua menyiapkan anak-anaknya ketika mereka akan memasuki waktu-waktu pernikahan. Misalnya, diriwayatkan Anas mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, jika ingin mempersembahkan atau menikahkan anak perempuan kepada calon suaminya,
Mereka memerintahkan kepadanya untuk berkhidmat, melayani kepada suami, dan senantiasa menjaga hak suami. Jadi para sahabat Nabi dulu yang punya anak perempuan, jika anaknya mau menikah, maka anaknya didudukkan, diajak ngobrol, dikasih nasihat supaya anak perempuan yang akan dijodohkan, dinikahkan ini saat dia berumah tangga berkhidmat, melayani suaminya dan menjaga hak suami. Itu harus disampaikan. Ada pula pesan bapak kepada perempuannya saat pernikahan. Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib mewasiatkan anak perempuannya seraya berkata, ini kata sang ayah, jauhilah olehmu perasaan cemburu, kata sang ayah kepada putrinya, karena rasa cemburu adalah kunci jatuhnya talak. Juga jauhilah olehmu banyak mengeluh, karena keluh kesah menimbulkan kemarahan, dan hendaklah kamu memakai celak mata, karena itu adalah perhiasan yang paling indah dan wewangian yang paling harum. Ya. Ini contoh betapa dahulu orang tua itu punya pesan-pesan khusus untuk anaknya ketika akan menikah. Jangan cemburu, jangan suka berkeluh kesah. Ada seorang anak yang cerita, dia sebelum menikah itu seringkali mengeluarkan ucapan, suaranya seringkali gini, gitu. Tahu ya? Ada? Tahu ya? Nah, itu sama ibunya jadi, Le, jangan biasakan suara itu, karena itu suara buruk, salah satu tanda orang mengeluh. Luar biasa. Iya, sederhana, gitu kan? Seringkali kita dengar. Nah, orang-orang yang mengeluh seringkali muncul suara itu. Baik. Sampai seorang ibu itu apa? Perhatian pada hal kecil untuk anak lelakinya. Anak lelaki, ingat kita punya. Ini kisah seseorang teman saya. Jadi dia saya dulu seringkali ingatkan ibu saya. Tanpa sadar dia, karena menjadi kebiasaan itu. Jadi jangan sampai kemudian anak ini biasa berkeluh kesah dengan fenomena kecil, dengan mimik-mimik sederhana, tapi menunjukkan keluh kesah. Begitu pula ibu seorang wanita, kalau ibu-ibu punya anak perempuan, kalau dia ada tanda-tanda perilaku kecil-kecil yang menunjukkan dia berkeluh kesah, hendaknya kita orang tua menasihati. Karena itu nanti terbawa ketika dia berumah. Dan itu ibu-ibu tidak cukup waktu sebentar, atau sekali dua kali mengingatkan. Dan teman saya menyampaikan, saya itu diingatkan oleh ibu saya sampai berbulan-bulan. Jadi berkali-kali anaknya keluar ucapan begitu, saya mengingatkan. Ngomong lagi diingatkan berkali-kali, sampai benar-benar ibunya memastikan bahwa setiap ada persoalan, ada masalah, anaknya tidak pernah mengeluarkan ucapan itu. Ini luar biasanya. Maka ibu-ibu, orang tua harus peka kepada anak-anaknya. Ketika ada masalah, apa sesungguhnya perilaku anak yang muncul, dan itu orang tua harus peka. Karena ibu berat ya, mohon maaf ya,
Yang paling sering dengan anak adalah ibu. Dan ibu itu biasanya paling peka kepada perubahan-perubahan perilaku anak. Ya. Maka seorang ibu harus punya catatan khusus. Anak saya perilakunya seperti ini, tahun ini seperti ini, tahun ini, punya catatan. Sehingga dia bisa memberikan terapi apa yang harus dilakukan untuk anak-anak saya. Ya, baca. Ini penting. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada kisah khusus, ya, kisah khusus. Ya. Pesan seorang ibu kepada anak perempuannya agak panjang. Ya. Sebelum nanti kita masuk pada materi kita yang kita bahas hari, contoh yang lainnya, kata seorang ibu, diriwayatkan bahwa Asma binti Kharijah Al-Farzari berpesan kepada anak perempuannya di saat pernikahannya. Dia punya pesan kepada perempuannya di saat pernikahan. Apa kata sang ibu? Sesungguhnya engkau telah keluar dari sarang yang engkau tempati menuju hamparan yang tidak engkau ketahui, juga menuju teman yang engkau belum merasa rukun dengannya. Oleh karena itu jadilah engkau sebagai bumi baginya, maka dia akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau hamparan baginya, niscaya ia akan menjadi tiang untukmu. Jadilah engkau hamba sahaya baginya, maka niscaya ia akan menjadi hamba untukmu. Janganlah engkau meremehkannya, karena niscaya dia akan membencimu. Janganlah menjauh darinya, karena dia akan melupakanmu. Jika dia mendekat kepadamu, maka dekatlah dirimu, dan jika dia menjauhimu, maka menjauhlah darinya. Jagalah hidungnya, pendengarannya, dan matanya. Janganlah ia mencium sesuatu darimu kecuali wewangian, dan janganlah ia melihatmu kecuali engkau dalam keadaan cantik. Ini pesan seorang ibu. Jadi bahagia di zaman dahulu sangat banyak orang tua yang selalu berpesan, yang selalu ngasih nasihat anak-anaknya sebelum hari pernikahan. Ya, sebelum anak diserahkan kepada seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Dan ini bahagia sangat jarang dilakukan orang tua. Ya. Karena orang tua hari-hari ini kalau anaknya mau nikah, yang selalu sibuk mesti urusan resepsi. Ya. Yang selalu dipikirkan soal pesanya. Tapi jarang orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk pernikahan dan rumah tangganya. Dan hari ini bahagia ingin sampaikan contoh lebih detail, ya, bagaimana seorang ibu, ya, menyiapkan anak-anaknya untuk dia berumah tangga. Ya. Ini adalah nasihat dan wasiat Amamah binti Al-Harith yang ditujukan kepada putrinya pada hari pernikahannya. Jadi ini pesan dari seorang ibu, bukan dari seorang ayah. Ya. Pesan dari seorang wanita yang dia memiliki suami dan berumah tangga. Apa kata si ibu? Ya. Ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anak perempuanku, bahwasanya jika wasiat ditinggalkan karena suatu keistimewaan atau keturunan, maka aku menjauh darimu. Akan tetapi wasiat merupakan pengingat bagi orang yang mulia dan bekal bagi orang yang berakal. Wahai anak perempuanku, jika seorang perempuan merasa cukup
terhadap suami lantaran kekayaan kedua orang tuanya dan hajat kedua orang tua kepadanya, maka aku adalah orang yang paling merasa cukup dari semua itu. Akan tetapi perempuan diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Oleh karena itu, wahai anak perempuanku, jagalah 10 perkara ini. Jadi ibu rahimahullah, sang ibu ini bukan hanya ngasih nasihat, tapi berwasiat. Karena wasiat itu posisinya jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih wajib untuk diingat-ingat sepanjang hidup. Ya. Dan saya ibu mengatakan, wahai anak perempuanku, jika seorang perempuan merasa cukup terhadap suami lantaran kekayaannya, diingatkan, maka sesungguhnya kata sang ibu, kami ini orang tua yang kaya yang bisa mencukupimu dengan harta kekayaan dunia yang kau inginkan. Ibu ini ingin mengingatkan anaknya bahwa ketika engkau menikah nanti itu jangan terlalu fokus kepada soal harta. Ya. Tapi saya mengatakan perempuan hakikatnya untuk laki-laki dan laki-laki untuk perempuan. Karena ibu-ibu berbagi ya. Karena jika seorang perempuan itu ya, dia berumah tangga hanya fokus soal harta kekayaan, mohon maaf nih, nanti ada fenomena yang hari ini terjadi ketika banyak perempuan menggugat suaminya ya. Dan mayoritas itu terjadi pada seorang guru dan dosen karena punya penghasilan yang banyak. Seorang wanita ada naluri alamiah, kalau dia merasa hartanya cukup, kekayaannya banyak, ada masalah rumah tangga, lalu pikirannya apa? Aku tidak butuh suami karena aku sudah bisa mencukupi diriku sendiri. Itu, mohon maaf ibu, ini fenomenanya. Maka sang ibu ini mengingatkan kepada anaknya bahwa engkau menikah itu bukan soal kekayaan, ya. Sehingga jangan sampai karena orang tuamu kaya, orang tua punya harta banyak, ketika rumah tanggamu bermasalah, lalu kamu bermudah-mudah minta cerai dari suami karena orang tua punya kekayaan. Enggak. Jangan sampai berpikir begitu, kata sang ibu, ya. Tapi memang tabiatnya laki-laki itu untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki, ya. Dan apa nasihat ibu itu? Beliau mengatakan, pertama dan kedua, kata sang ibu, perlakukan dengan sifat qanaah dan muasyarah melalui perhatian yang baik dan taat. Karena pada qanaah terdapat kebahagiaan kolbu dan pada ketaatan terdapat keridhaan Tuhan, keridhaan Allah. Ya. Ibu buat catatan khusus ini. Sang ibu buat catatan khusus untuk nasihati anak-anaknya. Ya. Ibu persiapan untuk nasihati anak-anaknya. Yang ketiga keempat, kata ibu, buatlah janji di hadapannya dan berintrospeksilah di hadapannya. Jangan sampai ia memandang jelek dirimu dan jangan sampai ia mencium darimu kecuali wewangian. Ya. Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu makan dan tenangkanlah ia tatkala tidur, karena panas kelaparan sangat menjengkelkan dan gangguan tidur menjengkelkan. Ya. Ketujuh dan kedelapan, kata sang ibu, jagalah harta dan keluarganya. Dikarenakan kekuasaan dalam harta artinya pengaturan keuangan yang bagus, dan kekuasaan dalam keluarga artinya perlakuan yang baik. Ya.
Dan ke-9 serta ke-10, janganlah engkau sebarluaskan rahasianya, serta jangan engkau langgar peraturannya. Jika engkau menyebarluaskan rahasianya, berarti engkau tidak menjaga kehormatannya. Jika engkau melanggar perintahnya, berarti engkau merobek dadanya. Ini contoh, seorang ibu yang tahu kondisi anak, lalu dia menasihati anaknya dengan kondisi yang perlu anak ini perhatikan saat dia berumah tangga. Dan berarti orang tua tahu kira-kira apa kelebihan anaknya, apa kekurangan anaknya. Orang tua yang tahu persis bagaimana kondisi anak-anaknya. Orang tua terutama ibu tahu bagaimana sesungguhnya suami itu akan memperlakukan istrinya berdasarkan kondisi istrinya. Karena ibu-ibunya berbahagia, Ustadz bisa nasihati anak kita ketika mau menikah, bisa. Ibu-ibu bisa datangkan Ustadz, tetapi Ustadz itu orang yang tidak tahu sama sekali tentang kondisi anak kita. Ya, maka orang tua itu dia yang lebih tahu tentang anaknya, dia yang lebih tahu kira-kira apa yang terbaik buat anak-anak. Ya, maka ini penting buat kita orang tua menyiapkan anak-anak kita. Ini contoh dari seorang ibu yang dia mendidik anak-anaknya. Bahagia. Lihat penjelasan pertama tentang qanaah dan taat. Sang ibu mengatakan perlakuan dengan sifat qanaah dan muasyarah melalui perhatian yang baik dan taat. Ya. Karena qanaah, kata sang ibu, terdapat kebahagiaan qalbu. Qanaah terdapat kebahagiaan qalbu, dan ketaatan kepada suami terdapat keridhaan Tuhan atau keridhaan Allah. Jadi berarti pertama, anak kita nanti ketika rumah tangga harus bahagia. Ya? Dan ibu mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin bahagia hatimu, hiasi dirimu dengan sifat qanaah. Dan kedua, mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan ridho Allah, maka kuncinya adalah taat kepada suaminya. Apa itu qanaah? Qanaah adalah menerima pemberian Allah dengan penuh keridhaan, baik banyak maupun sedikit. Karena yakin bahwa Allah lah yang paling tahu kapan kita butuh banyak dan kapan pula kita cukup dengan yang sedikit. Itu qanaah. Ya. Jadi qanaah itu intinya, ya, satu, ridho kepada Allah atas rezeki yang banyak ataupun sedikit, dan yakin kepada Allah bahwa Allah paling tahu kita butuh banyak atau cukup dengan sedikit. Itu qanaah. Itu intinya di situ. Ridho jika oleh Allah dikasih banyak ataupun sedikit. Dalam hati pun yakin bahwa Allah paling tahu bahwa kita butuh banyak atau cukup dengan sedikit. Jadi ini salah satu kunci bahagia rumah tangga. Jika ada rasa qanaah di dalam jiwa, ada rasa qanaah di dalam hati, ya. Ridho dengan apapun yang diberi oleh Allah dan yakin semua yang Allah berikan pasti untuk kebaikan kita, ya. Itu qanaah, ya. Karena itu karena itu Nabi menyampaikan tentang qanaah dalam sabdanya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan
wa qanna'ahu Allahu bima ata. Beruntunglah orang yang telah mendapatkan Islam, kemudian diberi rezeki yang kafaf, cukup, dan Allah memberinya sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi kata Nabi, orang itu beruntung, berbahagia jika punya sifat qanaah. Ya, maka ibu-ibu ini pentingnya sifat qanaah. Ya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Ya. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, ketakwaan, iffah dan kecukupan. Wal ghina, kecukupan. Jadi apapun yang diberi oleh Allah, dia terima dengan lapang dada, dengan ridho, penuh keyakinan bahwa semuanya pasti terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang diberi harta banyak, lalu rumah tangganya hancur. Ada Allah rezekinya sedikit, rumah tangganya selamat. Ya. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Ada doa yang lain, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku, dan berilah berkah kepadaku di dalamnya, dan gantikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Ya, itu qanaah. Bahagia. Maka dalam hidup ini tidak usah lihat orang yang kaya. Ya, orang seringkali melihat temannya hanya apa? Buah apa itu? Wortel. Lihat wortel temannya daunnya subur. Dia nggak tahu buahnya kecil. Dia melihat wortelnya itu daunnya sedikit, tapi buahnya besar. Nah, maka jangan selalu melihat orang lain dengan kekayaannya, dengan hartanya. Ya, lihatlah diri kita oleh Allah diberi sangat banyak. Ya, orang lain dengan kekayaannya, musibahnya juga sangat besar. Ya, maka ini penting. Ya, untuk selalu melihat diri kita, nikmat kita, anugerah dari Allah untuk kita. Ya. Tidak usah silau dengan orang lain. Ya. Maka Nabi menyampaikan, undur, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Maka ini penting untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ini yang benar setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi. Kalau kemudian kita bilang setengah kosong akan mengeluh. Kalau bilang setengah isi, kita akan bersyukur. Ya. Jadi melihat sesuatu itu sama, tapi cara pandang membuat hati kita berbeda rasanya. Ya, alhamdulillah ya Allah, sehat. Nggak mikir ya Allah rezeki kok sedikit. Padahal kita sudah diberi banyak sehat oleh Allah. Ya, maka ini penting untuk kita hidup agar bisa merasakan kebenaran. Ya. Nah, yang berikut bahagia adalah ketaatan, ya. Ketaatan kepada suami. Ya.
Nabi menyampaikan ketika beliau ditanya tentang bagaimanakah isi yang baik, beliau mengatakan allati tasuruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara, ya, yaitu yang mentaati suaminya ketika diperintah, ya, mentaati suami ketika diperintah. Urutan ketaatan antara suami istri dulu, ini perlu penting. Suami taat kepada Allah, Rasulullah baru orang tua. Kalau istri, Allah, Rasulullah, suami, lalu orang tua, ya. Maka seorang wanita ketika dia menikah, maka detik itu yang menjadi pemimpinnya adalah suami, ya. Maka di situ dia wajib taat kepada suaminya, ya. Seorang wanita, seorang lelaki, dia tetap wajib taat kepada orang tua. Maka ibu-ibu, satu, nanti kalau suaminya memperhatikan orang tuanya tidak boleh cemburu. Kelemahan perempuan itu ketika suaminya memperhatikan orang tuanya lalu muncul rasa cemburu, ya. Maka wanita harus membantu suaminya untuk taat kepada orang tuanya, ya. Nah, ibu-ibu ini penting, ya. Dan bagi ibu-ibu nanti kalau punya anak perempuan penjenengan menikah, lalu nasihati supaya anak perempuan kita ini mentaati suaminya. Dan kita orang tua tidak boleh kemudian cemburu ketika anak perempuan kita lebih mendahulukan suaminya daripada kita orang tua, ya. Jadi kita orang tua harus memahami ini dengan baik, ya. Maka ibu-ibu rahimahullah, ya, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ya, ketaatan seorang istri kepada suami lebih utama dibandingkan ketaatannya kepada kedua orang tua, ya. Maka ibu bantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya, bantu para suami untuk mentaati bapak ibunya, ya. Ini penting agar suami ini bisa menjadi anak yang baik buat orang tua. Ketaatan seorang wanita wajib taat kepada seorang lelaki, tapi 1000 lelaki wajib taat kepada seorang wanita, ya. Jadi seorang wanita wajib taat kepada seorang lelaki, tapi 1000 lelaki wajib taat kepada seorang wanita. Maka ibu bersyukurlah jadi seorang wanita, nanti anak-anak penjenengan akan taat kepada jenengan, ya. Nggak perlu cemburu kepada menantu kita lelaki, ya, jika anak perempuan kita itu mentaati. Maka Islam memuliakan wanita, Islam mengangkat derajat seorang wanita, ya. Jadi penting, ya. Kemudian yang ketiga, keempat, buatlah janji di hadapannya dan berintrospeksilah di hadapannya. Jangan sampai ia memandang jelek dirimu dan jangan sampai ia mencium darimu kecuali wangian. Ya, so, di zaman dahulu ada seorang ketika awal dia menikah, dia seorang wanita tanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini hari pertama kita bertemu. Engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku adalah orang yang asing bagimu. Aku minta darimu, sebutkan perkara-perkara yang engkau suka dan perkara-perkara yang engkau tidak suka dariku.
Di seorang wanita dulu ketika menikah, di awal hari pernikahan dia tanya kepada suami, apa yang engkau suka dan apa yang engkau tidak suka. Udah dibicarakan dari awal, sehingga si istri ini memahami apa-apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan untuk suaminya. Itu dilakukan hari-hari pertama dia berumah, membuat janji, membuat komitmen, ya, dalam urusan rumah. Jangan sampai sesuatu yang dipandang baik oleh wanita, oleh suami tidak baik. Demikian pula sebaliknya, karena tradisi orang berbeda-beda. Apalagi jika ibu-ibu anak kita menikah dengan suku yang beda, ya, Jawa, Madura, ya, bisa beda-beda, ya. Orang Madura, kalau ngasih suguhan tamu, tradisinya tua rumah akan senang kalau suguhannya dia bisa, betul. Tapi orang Jawa apa? Saharu kan? Bagi orang Madura, ketika suguhan dihabiskan, senangnya luar biasa. Kata orang Jawa, gagas. Ini penting, ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak paham urusan adat istiadat di tempat-tempat tertentu yang itu bisa menjadi aib besar dalam rumah tangga. Ya? Maka harus hati-hati, ya. Terutama buat ibu-ibu nanti kalau punya mantu yang punya suku yang jauh berbeda, adat yang bertolak belakang, harus dijelaskan, ya. Apalagi Jawa luar Jawa tentu jauh berbeda. Nah, maka ini komitmen dari awal, janji, ngobrol itu penting, ya, sebelum berumah tangga. Bahasa itu mengatakan wanita itu harus selalu menampakkan penampilan terbaik di depan suaminya. Nabi menyampaikan, allati tasudduhu idza nazara, isi yang menyenangkan suaminya ketika dipandang. Maka ibu-ibu, biasakan anak-anak kita, ya, kalau keluar rumah belum menikah sekalipun, cukup dengan yang sederhana, ya. Jangan sampai berlebihan. Karena kalau tidak biasa keluar rumah sederhana, nanti kalau berumah tangga juga begitu, ya. Sekali lagi, biasakan tampilan sederhana, tetapi di rumah tangga berpenampilan terbaik, ya. Karena kecantikan seorang wanita itu untuk satu suaminya, ya, untuk satu suaminya, ya. Nabi menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah shadaqah, ya. Jadi tidak hanya soal pakaian, tidak hanya soal penampilan, tapi soal apa? Mimik muka, ya. Ya. Jadi ini penting buat anak-anak kita nanti ketika berumah. Nah, termasuk juga yang keempat, kata ibu, adalah penciuman, ya. Jadi saya ulang berkali-kali, ibu-ibu, lelaki itu salah satu kelemahannya di samping soal matanya, itu soal hidungnya, ya. Dan Nabi menyampaikan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu 'ainin fi shalah. Dijanjikan kesenanganku dari dunia pada wanita, minyak wangi. Bayangkan. Setelah wanita, Nabi sebutkan minyak wangi. Maka tabiatnya lelaki itu senang kalau dia mencium bau wangi. Ibu-ibu, ya, di rumah itu ada wangi, ada parfum. Di kamar ada parfum, ya.
Dan ibu-ibu ingatkan ibu-ibu yang anaknya sudah menikah, anak ibu yang sudah menikah, tanya cek di rumahnya ada wangi, ada parfum enggak? Iya. Tanya anak kita, loh di kamarmu ada parfum apa tidak? Gitu. Walaupun anaknya sudah menikah, cek. Karena suami itu akan tenang, akan nyaman, rasa di rumah. Salah satunya soal parfum di rumah, ya. Maka ibu rahimahullah, hati-hati, sebaliknya jangan sampai menjadi fitnah buat lelaki. Kata Nabi apa? Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Jadi ujian paling berat lelaki itu bukan harta sesungguhnya, tapi wanita. Apalagi setan. Setan itu kecil, yang paling besar wanita. Iya, paling berat itu wanita lelaki. Maka hendaknya hati-hati, ya. Dan bagi ibu-ibu yang punya anak lelaki, nasihati anak kita supaya menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, ya. Karena beratnya godaan wanita, karena beratnya ujian fitnah wanita berlelaki, ya. Dan ibu-ibu rahimahullah, hati-hati dengan sabda Nabi. Siapa saja wanita yang memakai wewangian dengan tujuan agar kaum pria mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Ya, hati-hati ya. Tidak boleh keluar rumah pakai parfum tercium oleh orang. Ya. Tapi kalau di kamar, di rumah, silakan pakai parfum terbaik. Ya, keluar rumah secukupnya saja. Okay. Harum tapi haram, harum tapi haram, ya, maka harus hati-hati, ya. Kemudian yang keenam, perhatikanlah waktu makan dan tenangkanlah tatkala dia tidur, karena kelaparan sangat menjengkelkan dan gangguan tidur menjengkelkan, ya. Maka ibu-ibu, anak kita diajari untuk bisa masak, ya. Anak perempuan dianjurkan belajar masak. Karena hari ini ada fenomena anak-anak kita lebih suka dan itu tidak baik, tidak baik buat anak kita, ya. Satu, tentu kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi anak-anak kita. Apakah terus berkecukupan ataukah tidak? Kita tidak tahu. Tapi tentu ibu-ibu yang berbahagia, ya, mengajari anak kita untuk bisa masak itu menjadi penting, ya, menjadi sangat penting buat anak-anak kita. Oke? Dan seorang wanita itu, di antara sabda Nabi yang perlu diperhatikan adalah Nabi menyampaikan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja melakukan amalan, ia menyempurnakan pekerjaannya, artinya profesional. Dia bisa masak beneran, ya. Ini penting, ya. Maka ibu bahagia, sekali lagi ajari anak kita untuk bisa ngatur rumah tangga dengan baik, ya. Hal-hal kecil ajari mulai sejak dini. Dulu ketika saya kuliah, saya ingat saya dulu kuliah itu teman-teman saya yang ngekos itu juga masak. Sekarang anak kuliah pada semua. Saya nggak bayar. Dulu tidak ada laundry tahun 90-an. Sekarang mahasiswa laundry semua, Mas. Dan itu bukan pelajaran yang baik buat anak-anak kita. Bukan pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Karena anak kita harus diajari hal
sekecil apapun, yang yakinlah itu bermanfaat buat masa depan anak-anak kita. Jangan karena orang tua punya harta banyak, uang berlebih, lalu memberikan anak fasilitas yang tidak layak anak dapatkan untuk masa depannya. Karena ini bukan hanya soal duit, bukan soal untuk bisa, tapi soal membiasakan diri peka, tanggung jawab, hidup secukupnya, tidak berlebih. Karena kalau anak kita hal kecil tidak kita biasakan, nanti akan jadi problem suatu saat anak kita ketika dewasa. Ini penting, ya. Maka biasakan anak-anak kita belajar dari hal kecil, terutama ibu-ibu yang punya anak perempuan, ya. Boleh laundry sekali 2 kali, ya. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan hidup, ya. Tidak boleh menjadi kebiasaan sehari-hari anak-anak kita, ya. Kita tidak tahu sekali bagaimana kondisi ekonomi anak kita suatu saat, ya. Dan ibu-ibu, ya, anak-anak kita bisa cuci sendiri, bisa. Ibu-ibu tega biarkan anaknya SD cuci sendiri, cuci sendiri, ya. Karena apalagi buat ibu-ibu ya punya anak-anak, nanti anak ibu ingatkan pula kalau dia punya anak, juga pastikan dia ngajari anaknya sebagaimana kita ngajari dia, ya. Karena ada fenomena sekarang orang tua muda itu gak tegaan sama anaknya. Loh, bahasa Jawanya bukan kamu tadi. Dulu anaknya cuci ku gak serantan, ku gak serantan dulu. Oh, gak sabar. Anak cuci ku suwe. Anak cuci lama itu langsung udah orang tuanya gak sabar. Langsung diambil alih oleh orang, itu nggak baik. Biarkan anak kita cuci bajunya sendiri, walaupun habiskan deterjen banyak, nggak apa-apa. Itu bagian dari kos didik anak-anak kita. Penting. Biarkan anak kita, ibu-ibu, cuci piring sendiri, walaupun ada berkali-kali pecah, itu bagian dari kos didik anak-anak kita. Gelas pecah dicuci berkali-kali 5-10 gelas pecah tak apa-apa, itu dari proses belajar anak-anak. Semua proses belajar ada biayanya, ya. Ini penting, ya. Termasuk anak kita belajar masak, ya, belajar ngurus rumah tangga, belajar profesional di rumah. Ini penting, ya, ini sangat penting. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, karena ada fenomena, ya, ada fenomena bu, ya, ya. Ini bahagia. Ibu pernah dengar kisah Umar bin Khattab ketika beliau dimarahi oleh istrinya, ya. Ketika dicaci maki istrinya, diomong kasar oleh istrinya, apa kata Umar? Ketika beliau diam saja, beliau mengatakan ada 4 alasan yang membuat aku sabar dan lembut menghadapi istriku. Apa kata Umar? Salah satunya, dialah yang memasak makananku. Umar yang keras itu bu, bisa tenang, lembut kepada isinya yang ngomong kasar, mengolok-olok, mengejek, mencaci maki. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Isinya masak. Banyak bedanya. Misalnya, jika suami kasih belanja sama istrinya cuma GoFood,
Ya. Suami kasih uang isi lobre. Ya. Suami kasih belanja tiap hari sekian juta. Kemudian di rumah ada pembantu bersihkan rumah. Artinya tidak ada, mohon maaf, kelelahan isi yang luar biasa sebagaimana isinya Umar bin Khattab. Sehingga hari itu kadang-kadang ada suami marah ya ketika isinya ngomel, karena semua pikiran istriku hanya GoFood, istriku tidak pernah masak, istriku tidak bersihkan rumah, istriku tidak pernah cuci-cuci di rumah. Lalu pertengkaran terus terjadi. Tapi ketika suami lihat istrinya susah payah, lelah, mau marah istri itu gak tega, mau ngomel istri itu gak tega. Istriku sudah berlelah-lelah mulai pagi sampai sore, istriku sudah payah ngurusi rumah pagi sampai sore, istriku sudah payah mulai pagi sampai sore. Pantas saja istriku marah-marah ngomel kepada diriku. Ini penting ya, kita menyampaikan kepada anak-anak kita supaya anak kita belajar bagaimana berumah tangga dan jalan yang baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah di antara contohnya adalah mentaati suami, ya, segera menyaut dan hadir apabila dipanggil oleh suami. Salah satunya jika diajak untuk berhubungan suami istri. Nah, ya, ini salah satunya. Kedua ya, sampai kemudian Asia Dahlan menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, kalau nanti ibu wafat, bapakmu masih hidup, kamu bisa melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh ibu kecuali satu. Apa? Melayani suami. Kata Asia, silakan nanti izinkan bapakku menikah lagi. Asia Dahlan begitu. Tahu Asia Dahlan kan? Silakan biarkan ayahmu menikah lagi. Karena suami bisa dilakukan anak kecuali satu itu. Ya. Kemudian ke-7 ke-8 bagian jagalah harta dan keluarganya. Karena kekuasaan dalam harta artinya pengaturan keuangan yang bagus, dan kekuasaan dalam keluarga artinya perlakuan yang baik. Bagian. Jadi kata ibunya, agar seorang wanita menjaga harta suami dan keluarga suami, ya, menjaga harta suami dan menjaga keluarga suami, ya. Maka ketika belanja, ya, yang secukupnya, ya, harta suami, berlaku pada anak-anak yang adil, ya. Ibu-ibu ya, hidup ini harus bisa hemat, ya. Tidak boleh berlebihan, ya. Hidup secukupnya, jangan sampai, ya, seperti fenomena kemarin. Ibu tahu ada bupati yang kena KPK, berapa mobilnya? 98. Bayangkan Bu, mobilnya 98. Ibu pun bisa bayangkan, kira-kira kalau tiap hari ganti mobil 3 bulan sekali dipakai mobil itu, bayangkan, ya. Ya. Berapa arlojinya, jam tangannya, bayangkan 30 lebih, bayangkan, ya. Jadi ada fenomena-fenomena aneh hari ini. Ada orang-orang yang kemudian ingin hidup bermewah-mewah, ya, menghamburkan harta yang sangat borosnya luar biasa. Maka hidup ini urusan harta secukupnya, ya, belanja seperlunya, ya, diukur ketika kita mau
belanja. Ya. Bukannya, mohon maaf, bukannya kikir, enggak, tapi belanja secukupnya, diukur. Ya. Bang ya, dulu orang tua kita kan, mohon maaf ya, kalau saya dari sesungguhnya ekonomi orang dulu itu lebih susah daripada hari ini. Tapi kenapa orang dulu itu punya anak banyak cukup dengan ekonomi yang berat? Karena semuanya terukur dengan baik. Ya. Bu ya, saya ingat keluarga saya, anaknya 10, jam 6 makan pagi semua diukur, Bu. Mohon maaf, ibu saya bilang, tempe jatahnya 2, kerupuk jatahnya 1, semua dihitung, Bu, sama ibu saya. Jadi kalau ada yang kurang berarti ada yang ngambil akhirnya semua mengukur diri, saya harus ngambil sesuai dengan jatah saya. Nanti kalau saya ngambil lebih akan ketahuan. Diukur semuanya. Ya. Sekarang tidak, orang belanja jumlah besar masuk kulkas. Sekian hari nggak kemasak akhirnya. Dan fenomena itu umum fenomena itu. Ya. Dan ini yang bisa ngatur ibu-ibu, bukan suami. Ya. Maka semuanya diukur, ya, diukur belanja, ya, ya. Bagian, ya. Kemudian yang ke-9 bagian, ya. Kata ibunya, ya, janganlah engkau sebarluaskan rahasianya, serta janganlah engkau langgar peraturannya. Sebab jika engkau menyebarluaskan rahasianya, berarti engkau tidak menjaga kehormatannya. Jika engkau melanggar perintahnya, berarti engkau telah merobek dadanya. Jadi berumah tangga itu, ibu-ibu, salah satu yang penting adalah menjaga rahasia rumah tangga. Ya, Allah sampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka isi adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya. Maka ibu-ibu jaga diri, jangan sampai menyebarkan aib suami. Ya. Termasuk di media sosial, jangan gampang-gampang update status yang lain dari biasanya. Ya. Jangan biasa update status yang menunjukkan kondisi rumah tangga kita. Ya. Apa itu di WA, di Instagram, di Facebook, di apapun. Ya. Jangan sampai update status tentang kondisi rumah tangga. Ya. Jaga aib keluarga kita. Ya. Ini penting karena beberapa kali dia ada seorang wanita yang itu kurang bijak, ya, menunjukkan pertengkarannya dengan status WA-nya, menunjukkan gegerannya di Facebook-nya, ya. Sampai ada suami beberapa kali datang ke saya curhat, Pak Arif, saya betul habis bertengkar dengan istri, tapi saya kaget kalau isi update status di Facebook. Dia tidak sebutkan nama di inisial, tapi orang jadi tahu bahwa dia sedang ada masalah dengan suami. Ya. Lalu muncul komentar banyak di Facebooknya. Jadi akhirnya orang tahu dia sedang bertengkar dengan suami. Ya. Maka apapun yang terjadi pada rumah tangga, cukup keluarga yang tahu, jangan sampai ada orang luar yang tahu. Sebab ya, sebab ya. Jadi ini contoh, ya, betapa orang tua perlu menyiapkan anak-anaknya
ketika di anak kita mau berumah tangga, supaya anak kita perempuan siap menjadi ibu yang baik. Dan jika kita punya anak lelaki, ibu-ibu juga orang tua harus ingatkan anak lelakinya, nasihati anak lelakinya supaya bisa berumah tangga dengan baik dari suami yang baik. Ini penting. Ya, misalnya contoh anak lelaki. Saya pernah didatangi seorang lelaki, suami, mohon maaf, isinya itu menjadi ujian berat buat dia. Dia cerita, Bu, isinya kerja di rumah sakit, dia tiap hari antar pulang pergi isinya, karena isinya nggak pada sepeda motor, nggak bisa pakai mobil. Dia pula yang antar jemput anaknya sekolah. Dia juga kerja. Sampai mohon maaf, suatu saat dia mengetahui isinya selingkuh. Dia tahu. Dia ngutip isinya sampai isinya masuk hotel. Dan dia sampai tahu di dalam tas isinya ada pakaian apa. Dia, lalu saya tanya, kenapa kau bisa sesabar itu? Apa kata dia? Bapak saya dulu pesan sama saya, Pak Arif, lek sabaru tek ulang ono maneh. Saya betul. Itu Masya Allah. Itu saya salut sama dia. Jadi pesan bapaknya sebelum menikah, karena dia tahu, Pak Arif, dulu bapak saya sabarnya luar biasa sama ibu saya. Bapak saya sabarnya luar biasa sama ibu saya. Dan bapak saya pesan sama saya, le awak rumah tangga, le ono masalah, sabar kontek, ulah ono maneh sabar. Tahu? Karena itu ibu bilang, kalau ada masalah, sabarnya habis, caranya apa? Ulaan, sabar maneh. Sehingga tidak pernah kehabisan kesabaran. Ini luar biasa, kisah nyata dari seorang ayah yang nasihati anaknya sebelum berumah tangga. Ya, sehingga mudah-mudahan ketika anak kita berumah tangga, rumah tangga kita selamat dunia akhirat. Ya, saya kira Ibu Badia sebelum ditutup ada yang disampaikan? Mudah-mudahan tidak ada. Maaf Ustaz, tadi kan di awal-awal Ustaz kan menjelaskan bahwa wanita itu tanda kutip tidak wajib untuk menikah. Maaf Ustaz, saya pernah mendengar di suatu kajian, takutnya saya salah dengar Ustaz. Apakah benar bahwa wanita itu boleh menolak menikah? Itu terjadi pada waktu di zaman sahabat Rasulullah pernah konsultasi bahwa anaknya menolak menikah. Setelah ditanya Rasulullah kenapa, ternyata alasannya begitu berasnya kewajiban menjadi istri, karena menikah itu kan ibadah yang paling lama, paling panjang. Ya, beliau si anak ini mengutarakan Rasulullah bahwa saking beratnya alasan itu, ya Rasulullah saya menolak untuk menikah. Terus Rasulullah mengajarkan ke ayah anak ini, alasannya diterima, masuk akal gitu, boleh. Apakah betul Ustaz? Pemahaman saya begitu Ustaz, kawan. Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi seseorang seorang wanita atau seorang lelaki, dia bukan wajib mutlak untuk menikah, ya. Sehingga sekali lagi kita tidak boleh risau dengan anak-anak kita yang memang belum ditakdirkan mendapatkan jodohnya, ya. Yang berikutnya tentu
kondisi satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Sehingga jika ada seseorang yang memang ketika dia membayangkan akan berumah tangga dan dia tidak sanggup untuk menjalankan beban-beban rumah tangga, dia diperbolehkan untuk tidak berumah tangga, itu salah satunya. Bahkan ya, ada kisah di zaman Nabi itu, seorang wanita yang minta cerai dari suaminya. Lanjut ya. Karena dia melihat suaminya itu, mohon maaf, ini Pak dia, akhlaknya bagus suaminya, ibadahnya bagus, lelaki soleh. Tetapi wanita ini melihat fisik suami ini di bawah rata-rata, mohon maaf. Sehingga sang istri ini mengatakan, ya Rasulullah, saya khawatir, saya tidak menilai jelek akhlaknya, enggak, tapi saya khawatir saya tidak bisa jadi istri yang baik buat dia. Akhirnya dia minta khuluk kepada suaminya, dan Nabi perbolehkan dengan syarat dia mengembalikan semua maharnya. Ya, karena itu berarti ya, ketika kita punya anak, maka yang penting adalah kita menyiapkan anak kita untuk dia siap ketika suatu saat dia akan berumah tangga. Ya, maka selalu saya sampaikan ketika orang mau nikah, ya, menikah itu harus siap dengan kesenangan, harus siap dengan masalah. Menikah itu harus siap dengan kebaikan pasangannya, harus siap dengan kekurangan pasangannya. Jadi kan? Karena rata-rata anak kita menikah itu hanya siap dengan kesenangan dan siap dengan kebaikan suami dengan pasangannya, tidak siap dengan masalah, ya, tidak siap dengan kekurangan pasangannya, kan begitu. Nah, sehingga bukan ya, di kantor saya beberapa kali terjadi, Bu, ada 7 hari mau nikah batal, ada 4 hari mau nikah gagal terjadi, ada yang besok pagi mau nikah, mohon maaf, sore hari batalkan terjadi. Bahkan apa? 3 tahun yang lalu terjadi, jam 7 mau nikah, jam setengah 6 datang ke rumah saya, nikah jam 7 dibatalkan. Terjadi. Yang paling akhir di kantor saya sudah cobloan, sudah daftar di KUA, sudah cobloan, berkas sudah beres, tinggal tunggu hari nikah dibatalkan. Kenapa? Dia sudah memperhitungkan kalau saya menikah resikonya berat, saya nggak sanggup, tapi dibatalkan. Itu aja intinya. Jadi, saya bilang kepada semua nikah, lebih baik membatalkan nikah daripada urusan cerai. Tolong ya. Lebih baik batalkan nikah daripada urusan cerai. Karena cerai itu lebih rumit, lebih berat daripada membatalkan pernikahan. Ini penting, Bu. Jadi pastikan anak ketika naik itu, saya bilang, kalau siap resiko silakan nikah. Enggak siap risiko jangan pernah menikah, karena semua pilihan itu mesti ada resikonya. Jadi penting. Karena orang belum menikah itu, Bu, sing dilihat baik-baik saja, nanti kelihatan jelek setelah menikah. Maka orang menikah harus siap dengan kebaikan calonnya, harus siap dengan kekurangan calonnya, yang hari ini belum terlihat nanti akan nampak terang benderang sesudah menikah. Begitu. Ini penting. Saya dulu anak saya menikah tak gitu kan. Jadi saya sama calonnya tak dukung kan. Saya bilang, ini kita punya adik, ada kebaikannya, ada kekurangannya. Kalau siap nikah dengan adik kami dengan kekurangannya, pokok kalau nggak siap nggak usah nikah. Begitu. Saya mau jujur. Gitu.
Ya, sehingga ketika nanti mendapati kekurangan karena dari awal sudah siap, nggak berandai-andai kan? Orang nikah itu kalau nggak siap, lalu ketika mendapati kekurangan pasangannya apa? Omongannya. Andai kata dulu nggak menikah dengan ini nggak seperti ini juga. Orang berandai-andai itu tanda orang kecewa. Dan kenapa orang kecewa? Karena tidak siap dari awal. Kan gitu gini. Ya, maka dari awal harus sudah benar-benar siap dengan semua resiko rumah tangga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Saya kira itu berarti mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan anak-anak dari rumah tangga semuanya selamat. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik insyaallah. Ya. Yang tidak berumah tangga sabar, yakin insyaallah dapat jodoh-jodohnya di surga. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu ayyukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.